Suzy cucu seorang pelayan di keluarga Su. Penjara. Li Boyan, ketua grup Lei. Tunggu. Biar aku bilang selamat tinggal padanya. Suesi, teman Suzy. Kita sudah dikurung bersama begitu lama. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Ambil ini, untuk membela diri. Kau perlu tahu, keluar dari penjara. Orang yang akan kau hadapi, akan membuatmu berharap kau mati. Nona Su. Setelah keluar dari penjara, kau ingin pergi kemana? Tentu saja, kemana Presiden Li minta. Aku akan pergi. Lepaskan. Li Boyan, sebelum nenekku menghilang, dia dibawa pergi oleh orang-orangmu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku menyuruhmu untuk lepaskan. Jika hanya untuk memuaskan selera vulgar Anda, maka aku khawatir aku tidak bisa. Jika burung itu masuk ke sangkar sendiri, lebih menarik. Aku tahu di mana nenekmu berada. Namun, satu potong pakaian, satu kata. Lepaskan. Nan. San. Kakak Buen. Song King, apa aku sudah memberitahumu? Solil, nona muda kedua dari keluarga Su, Song King. Malam ini, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarku. Aku. The film was translated and Kakak Buen, narrated by M Media. Bagaimana kamu hadapi adikku seperti ini? Aku janji jaga kamu untuk kakak Xiao Xiao. Melihatmu seperti ini, bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Sudah selarut ini, kenapa kau belum tidur? Kakak Buen, aku membuatkan sup manis untukmu. Ayo kita minum bersama. Tunggu. Sepakat, satu pakaian, satu kata. Jalan. Lalu sisanya. Haruskah aku menunggumu pulang? Kakak Buen, tenanglah sedikit. Bagaimana kau hadapi kakakku begini? Xiaoxi, jangan takut. Kakak Buen sedang minum. Dia tidak akan masuk untuk saat ini. Kau tidak membenciku. Bagaimana mungkin aku? Kau tumbuh di keluarga Su kami sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak percaya pada karaktermu? Meskipun kau orang terakhir yang temui kakak Xiao Xiao. Dan semua bukti menunjuk padamu. Tapi, aku percaya pasti ada kesalahpahaman. Lily, aku sudah menelepon Kinmu ya. Begitu dia mendengar kau dibebaskan dari penjara, dia langsung ingin menjemputmu. Ini adalah pakaian yang sudah kusiapkan untukmu. Selagi kakak belum selesai minum, kau harus cepat pergi. Tapi, aku masih tidak tahu di mana dia. Menyembunyikan nenekku. Aku bantu selidiki, jadi tenang saja. Kakak lebih percaya padaku. Terima kasih, Lily. Sama-sama. Bagaimanapun, kita sudah menjadi saudari baik yang tumbuh bersama. Cepatlah pergi. Masalahnya sudah beres. Sisanya terserah padamu. Sozi, hanya seorang pembunuh biasa. Apa kau pikir, aku akan membuat hidupmu mudah? Suzy. Ini semua karena kau membunuh Xiao Xiao.
Kau akan bayar darah dengan darah. Tuan muda. Nona Su sudah pergi. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu wanita pun. Apa gunamu bagiku? Temukan dia. Ya, Tunggu. Aku seharusnya tahu di mana dia. Siapkan The mobilnya. film was translated Juga. and narrated by Selidiki NVIDIA. keberadaan Nenek Suzy. mengerti. Kau sudah kurus. Tuan Qin, Anda terlalu memuji saya. Tuan Kia. Kapan kita menjadi begitu jauh? Sudah 5 tahun. Ya. 5 tahun. Tapi aku sudah menunggumu. Apakah kau tahu? Ibu dan ayah sudah tak ambil pusing soal yang dulu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi untuk menjagamu lagi? Baiklah. Tapi, Nenek masih bersama Li. Aku akan urus masalah nenek. Kalian berdua benar-benar bersenang-senang. Sudah berapa lama? Dan kau sudah terlibat dengan pria lain, benarkah? Kau benar-benar burung kecil yang tidak patuh. Ayo, pulang bersamaku. Menyentuh tunangan orang lain. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Tunangan. Susi, aku memberitahumu. Jika kau tidak kembali bersamaku hari ini, aku bersumpah, kau takkan pernah temukan nenekmu. Tanpa kau, kami masih bisa melihat nenek. Begitukah? Kalau begitu beritahu aku, bagaimana cara menemukannya? Cukup. Li Boyan, kau harus pergi. Mui, aku baru saja melihat Li di luar. Ibu, lihat siapa yang kembali. Bibi, ini aku. Xiaozi, kau sudah jalani hukuman dan bebas. Ya, aku baru keluar 2 hari ini. Itu bagus. Ibu, bisakah kau berhenti membahas itu? Baiklah, tidak akan kubahas. Lihat, sedikit sekali pakaian Xiaozi. Aku siapkan air panas buat mandi. Malam ini, biarkan Xiaozi tidur nyenyak. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Ibu. Mui, jaga Xiaozi baik-baik. Apa yang sudah kubilang? Ibuku sudah tidak mempermasalahkan apa yang terjadi waktu itu. Bagaimana denganmu? Tinggal saja di sini dengan nyaman. Anggap saja seperti rumahmu sendiri. Xiaozi, makan lebih banyak. Perutku sakit. Ibu, ada apa? Sakit sekali. Melihat kondisi nyonya. Sepertinya keracunan makanan. Apel. Apa? Benar. Pagi ini. Sepertinya aku melihat Nona Su di dapur. Aku tidak pergi ke dapur. Xiaozi pasti tidak akan melakukan ini. Aku jamin. Ibu juga percaya, Xiaozi tidak akan melakukan hal seperti ini. Aku sangat kesakitan.
Aku sangat kesakitan. Tuan muda, lihat ini. Kau wanita kejam. Kau membunuh Su Xiaoxiao sebelumnya. Sekarang kau ingin menyakitiku lagi. Aku begitu mempercayaimu dengan sia-sia. Memang sudah kebiasaan lama. Aku tidak. Ibu, sebelum ada bukti. Bisakah ibu tidak mengatakan itu? Mui, aku bertanya padamu. Dia membawa tas ini, kan? Dia dipenjara karena pembunuhan waktu itu. Karena hakim yang menghukum dia, tepat sebelum kau menikah. Aku bertanya padamu, apa kau benar-benar memahami wanita ini? Mui, kau juga tidak percaya padaku. Mui, ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Benar, ibu, ayo kita ke rumah sakit. Kau tetap di rumah. Tunggu aku kembali. Lily, kau memang yang paling cerdas. Selama kita bisa kirim dia balik ke penjara, anakku akan sepenuhnya menyerah padanya. Nona Su, apa kau tahu sebuah pepatah? Wanita sial tak pantas masuk keluarga beruntung. Dan kodok jelas tidak bisa makan daging angsa. Aku sudah menelepon polisi. Aku ingin tahu untuk seseorang dengan catatan kriminal pembunuhan sebelumnya. Untuk seorang kriminal, hukuman berapa tahun untuk percobaan bunuh? Aku tidak meracuni siapapun. Aku siap kerjasama dalam penyelidikan. Paling buruk, aku kembali ke penjara 5 tahun saja. Siapa berani sentuh aku? Mari lihat. Tunangan Li Boyan. Polisi tidak akan datang. Ini pendukung yang kau temukan. Li Boyan, apa yang kau lakukan? Beginikah caramu membalas budiku? Membalas? Bukan kamu, aku tak mungkin ke penjara. Qin Mui dan aku sekarang sudah menikah dan punya keluarga. Dan nenek tidak akan hilang. Ini adalah balasanku padamu. Tolak persulan, minum hukuman saja. Tinggal di penjara selama 5 tahun. Mempelajari ini. Bodoh masih berharap pada keluarga Qin. Keluarga sebesar itu menerimamu. Sungguh lelucon. Ayo pergi ke kantor urusan sipil. Biro urusan sipil apa? Aku sudah bilang di depan semua orang bahwa kau adalah tunanganku. Aku Li Boyan, selalu pegang kata. Kegilaan macam apa yang kau alami? Kenapa kau tidak mengirimku ke penjara saja? Kenapa kau menyelamatkanku? Masuk penjara terlalu ringan bagimu. Satu-satunya wanita yang pernah kucintai dibunuh olehmu. Pernikahan hanyalah formalitas bagiku. Kau sangat membenciku, kenapa menikahiku? Karena jantung Xiao ada di tubuhmu. Aku ingin kau tetap di sisiku selamanya. Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Baru setelah itu aku akan merasa puas. Li Boyan, kau mesum. Benar. Terima kasih untuk kekasih kecilmu yang sudah mengingatkanku. Bagaimana cara yang sah untuk menjeratmu di rumah. Siksa, leceh, dan maluimu. Berhenti bermimpi. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Aku sarankan kau berpikir jernih sebelum bicara. Nenek sudah tua. Dia tidak bisa terus dikurung seperti ini. Itu tergantung pada perilakumu. Li Boyan, Jadi, kita akan kemana selanjutnya? Biro Urusan Sipil. Song Qing. Apakah kakak Boyan di dalam? Mengapa aku tidak melihatnya belakangan ini? Nona Lily, tuan muda menginstruksikan saya. Dia tak nyaman bertemu orang belakangan. Tidak nyaman bertemu orang lain. Mengapa tidak nyaman bertemu denganku? Song Qing, apa maksudmu? Apa aku menyakitimu? Kakak Boyan, siapa yang ada di dalam? Apa yang sedang kakak Boyan lakukan? Nona Su, tuan muda dan Nona Su sudah menikah secara sah. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Apa kakak Boyan dan Su? Sozi, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Biarkan aku masuk. Song Qing, lepaskan aku. Suzy, kau rubah betina. Apakah kau pantas untuk kakakku? Suzy, keluar Li Boyan. Kakak Li Boyan. Apa aku menyakitimu? Kakak Boyan. Li Boyan, aku akan memberitahumu. The film was translated Apa yang kau and pelajari di penjara narrated selama by 5 tahun? M-Media. 5 tahun yang lalu. Malam sebelum nikah, aku serangan jantung. Xiao datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Su Xiao.
Setelah aku minum secangkir minuman, aku tertidur. Ketika aku bangun, Xiao Xiao sudah meninggal di sampingku. Senjata pembunuhan ada di tanganku. Hanya ada sidik jariku di pisau itu. Ironisnya, jantung Xiao Xiao pas dengan jantungku. Semua orang berpikir, aku adalah pembunuhnya. Pernikahan dibatalkan. Nenek mengalami serangan. Aku dipenjara selama 5 tahun. Setelah Xiao Xiao meninggal, keluarga Su memindahkan semua bisnis mereka ke keluarga Li. Beberapa tahun terakhir ini, juga sering ada rumor tentang dia dan Su Lili bertunangan. Li Boyan, kau adalah tersangka terbesar. Semakin dekat kau dengan musuh, semakin mudah untuk menjatuhkan mereka. Li Boyan, apakah cintamu pada Xiao Xiao itu nyata atau palsu? Suatu hari, aku pasti akan mencari tahu. Tuan Li, bukankah Anda berjanji padaku, kalau aku menikahimu, lepaskan nenekku? Diam. Apa hakmu negosiasi denganku? Tuan Li, Bicara. beberapa hari terakhir ini, belum cukupkah kau menyiksaku? Apa kau pikir aku akan merasa kasihan padamu? Aku memberitahumu. Ini hanyalah permulaan. Aku bisa menahan semua ini. Tolong, lepaskan nenekku. Cukup. Berhentilah berakting di depanku. Aku memberitahumu. Semua janjiku padamu sudah kulakukan. Tetap di sini. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Bawa dia pergi untukku. Tuan muda, kamu tidak bisa membawanya pergi. Jika kau lakukan, aku gagal jelaskan pada Nyonya Li. Ketika kau menggunakan namaku untuk membawanya ke sini, kau sudah pikirkan bagaimana jelaskan padaku. Bawa dia pergi. Hubungi Susi besok pagi-pagi sekali. Ya, halo Nyonya, Tuan Muda Li, dia membawa wanita gila itu pergi. Idiot. Kalian tak mampu awasi wanita gila itu. Apa gunanya aku mempertahankan kalian? Aku bertanya padamu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Nyonya Li, Jarang sekali Lili kembali ke negara ini. Kau tidak menghabiskan waktu dengannya malam ini. Malah, kau datang ke sini untuk menanyaiku. kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Tapi aku peringatkan MO, jangan gunakan namaku. Lancang. Itu karena aku terlalu memanjakanmu. Sehingga kau menjadi begitu tidak sopan. Itu hanya nenek seorang pembunuh. Kenapa kau begitu gugup? Jangan lupa, Susi adalah pembunuh yang membunuh istrimu. Justru karena itu, kau bahkan tidak berhak untuk bertindak. Jangan bilang, kau belum jatuh cinta pada pembunuh itu, kan? Bagaimana mungkin? Itu bagus. Pilih waktu. Dan adakan pernikahan dengan Lily. Kau tidak muda lagi. Maaf, The film was aku hanya menganggap translated Lily sebagai and adik. narrated Untuk by menikah, M Media. aku sudah punya pilihan lain. Apa? Kamu tidak sia-siku. Nenek. Nenek, ini aku. Ini aku, Xiaozi. Aku kembali. Nenek. Orang jahat. Orang jahat.
Di mana Xiaoxiku? Apakah Anda keluarga Pasin? Aku, Pasin perlu membayar 300.000 biaya medis. 300.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kau memberiku waktu? Tidak ada uang. Jika tidak punya uang, bawa dia dan pergi. Rumah sakit untuk obati dan selamatkan orang. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan mencari cara. Bukankah kamu yang dari 5 tahun lalu? Pembunuh di TV? Benar-benar kamu. Apa yang terjadi denganmu beberapa tahun lalu, menyebabkan kegemparan di kota? Kau masih berani ribut di rumah sakitku. Kamu dan orang tua ini, pergilah bersama-sama. Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Membayar perawatan. Itu hanya hak dan kewajiban. Tidak ada uang. Kalau begitu keluar dari rumah sakit ini. Biaya medis, kan? Berapa? Aku akan membayarnya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Untuk melihatku mempermalukan diri sendiri? Tidak. Aku dengar kau menemukan nenek. Jadi aku bergegas ke sini. Ini masalah pribadiku. Kau tidak perlu repot-repot. Kau harus pergi. Biarkan aku membayar biaya medisnya. Kau tidak ingin mereka mengusir nenek, kan? Tuan Qin. Jika kau menyentuh 300.000 ini, bagaimana dengan Nyonya Qian? Tuan Mudali. Kemarin kau masih di ranjang keluarga Li. Kau sudah temui keluarga Qin hari ini. Tuan Muda Qin, izinkan aku bertanya padamu. Apa kau tahu, dia wanita bersuami? Xiaozi, Li Boyan, apa yang kau lakukan pada nenekku? Mengapa dia menjadi seperti ini? Aku menyelamatkan nenekmu, dan begini caramu membalasku. Aku menikahimu. Kau bantu aku selamatkan nenek. Itu awalnya kerjasama saling untung. Di mana letak balas budinya? Kau terlalu serakah. Ikut denganku. biaya medis. Apa kau tahu siapa yang kau usir hari ini? Aku memberitahumu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada rumah sakit yang akan menerimamu lagi. Singkatnya, 300.000. Rencanamu bayar kembali bagaimana? Aku bisa keluar dan mencari uang. Dengan gajimu yang sedikit itu, aku tak sabar cuma untuk 300.000. Aku juga bisa bekerja untukmu. Kerja. Bagaimana? Bekerja dengan tubuhmu ini. Aku menganggapnya kotor. Kau, Tapi ada yang tidak menganggap itu kotor. Pergi dan hibur mereka malam ini. Keluar dari mobil. apa maksudmu? Maaf. Apa kamu buta? Lihat ke atas. Baiklah, saudara-saudara, gadis ini terlihat bagus. Kak Li, ini hanya seorang gadis muda. Jangan mempersulit dia. Itu bukan urusanmu. Duduklah, kembali. Apa aku menyuruhmu pergi? Adik kecil, jika kamu menemaniku dengan baik hari ini, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kamu tidak menemaniku dengan baik, kita belum selesai. Ayo. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kebetulan sekali, Manajer Lee. Musing Yu, ketua grupmu. Semoga aku tidak mengganggumu. Bukankah ini manajermu? Lama tidak bertemu. Gadis ini punya cukup keberanian. Aku mengusulkan kita mengubah permainan. Kamu minum anggur ini. Berapapun yang kamu minum, aku akan beli. Tuan mudamu, ini gadis baru yang baru saja The tiba. film was Saya khawatir translated itu tidak and baik diminum. narrated by Baiklah, M Media. aku akan meminumnya. Tuan muda, Bicara. KKH menelepon. Musin Yu mengincar Suzy.
Mu Xingyu. Mengapa dia pergi ke tempat seperti itu? Pergi. Tuan mudamu. Aku sudah minum begitu banyak. Kau harus menepati janjimu. Lanjutkan. Tunggu. Adik kecil. Aku tahu cara lebih mudah cari uang daripada minum. Apa? Asalkan kamu patuh tinggal bersamaku semalam, aku akan membayar sisa uangnya untuk anggur itu padamu. Sudah ku bilang jangan sentuh aku. Kau menjual anggur, itu menjual. Menjual diri tetap jual, jangan munafik. Manajermu. Apa maksudmu dengan ini? Orang yang kusukai. Bukan giliranmu, kau kotor untuk menyantun. Keluar, kalian semua. Singkirkan tangan kotormu darinya. Apa kau membicarakan dia? Sejak kapan tuan mudamu suka pegang istri orang? Istri terhormat ketua grup Lee. Minum di sini untuk menghasilkan uang. Manajer Lee. Ada apa? Apa kau juga sangat kekurangan uang? Kau tidak perlu ikut campur urusanku. Melihat ekspresimu barusan, Susi lebih dari sekadar pembuluh jantung. Li Boyan, apa yang kau lakukan? Apa kau sebegitu putus asanya? Kau bahkan akan mengambil sampah semacam itu. Bukankah kau bilang, aku harus melayani mereka dengan baik? Aku bertanya padamu, apa kau sebegitu tidak tahan kesepian? Bukankah Tuan Muda Li bilang, kau menganggapku kotor? Ya, aku memang menganggapmu kotor. Selama kita belum bercerai 1 hari pun, kau tidak akan berpikir untuk pergi 1 hari pun, kecuali aku mati. Bangun. Berhentilah berpura-pura. Bangun. Bangun. Seseorang. Angin dingin telah masuk ke tubuhnya. Demam tinggi tidak akan mereda. Keracunan alkohol. Ditambah identitas ini. Li Boyan, kau bokar. Kau ingin membunuh seseorang. Jangan kirim mereka ke sini padaku. Gao Muyan, Direktur Rumah Sakit Swasta. Bagaimana jantung Xiao Xiao? Kau masih ingat jantung Su Xiao Xiao? Itu ada di dalam tubuhnya. Li Boyan, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu bermain api. Menurutku itu pada dasarnya tidak cukup. Aku tahu kau membencinya. Di penjara, kau cari berapa orang buat menyiksa dia. Aku juga sudah mendengarnya. Tapi dia sudah disiksa seperti ini. Apa itu belum cukup? Selain itu, bukti sebelumnya sangat tidak cukup. Aku bertanya padamu. Hanya sidik jarinya yang ada di belati itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Lupakan saja. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku baru saja memeriksa tubuhnya. Kesehatannya luar biasa lemah. Mungkin dari sebelumnya. Penyakit kronis yang diderita di penjara. Jika kau menyiksanya seperti ini lagi, jantung Xiao Xiao. Li Boyan. Dia menginap di sini semalaman. Mengapa? Kau sudah bangun. The film was translated and narrated by M Media. Song King. Ganti baju. Apa yang harus dilakukan? Bersiaplah. Bangun dan pergi bekerja. Li Boyan. Siapa lagi yang kau ingin aku temani? Jika kau tidak pergi bekerja, bagaimana kau mau bayar aku nanti? Mulai besok, lapor ke perusahaan.
membantuku, akan berubah pikiran. Masalah ini, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Apakah hanya masalah ini? Ini tempat umum. Lebih baik kita tak terlalu dekat. Suzy, bagaimana kalau kita bertarung? Jika kau kalah, kau harus membelikanku makan malam. Maafkan aku. Kakak Boyen, tidakkah menurutmu kasus tender ini kalahnya agak aneh? Awalnya, dalam tender bisnis, menang dan kalah itu biasa. Tapi kali ini, perusahaanmu sepertinya tahu rencana kita sebelumnya. Secara khusus menargetkan titik lemah kita. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Kakak Film Boyen, was translated mungkinkah and narrated by ada M yang Media. membocorkan rencana itu? Saya masih menyimpan rencana ini. Tidak mungkin bocor. Itulah masalahnya. Kau bilang, rencana ini tidak bisa bocor. Tapi hanya kau yang tahu tentang itu. Jika bukan kau yang membocorkannya, lalu siapa lagi? Aku tidak. Presiden Lee, kau sudah menang. Xiaozi, jangan salahkan aku karena curiga. Rencana ini disimpan olehmu. Tidak ada orang lain yang menanganinya. Terlebih lagi, belakangan ini aku dengar rumor di perusahaan. Awalnya, aku tidak percaya. Sampai aku melihat foto-foto ini. Jika kau Baiklah. Gunakan orang tanpa keraguan. Aku percaya padamu. Kakak Boyen, Cukup. Jangan selidiki masalah ini lebih jauh lagi. Mari kita coba lebih keras lain kali. Untuk apa kau berdiri di sana? Pulanglah. sepertinya Su Lili tidak sesederhana yang aku bayangkan. Pembunuhnya, mungkinkah dia? Bibi Qian selalu menolak pernikahanku dengan Wu Yue untuk menghentikan kita. Akankah dia juga terlibat? Masuklah ke mobil. Untuk apa kau berdiri di sana? Jangan bilang kau benar-benar ingin aku mencurigaimu. Aku hanya ingin mencoba. Mempercayaimu sekali lagi. Terima kasih. Jalan. Manajer Su, kamu, ini adalah pabrik terbesar perusahaan. Baru-baru ini, manajer memimpin mogok kerja. Pergi tangani itu. Manajer Su, ini sepertinya di luar lingkup pekerjaanku. Kau mengacaukan proyek tender sebesar itu. Kumasrahkan masalah kecil ini padamu, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya. Pertama, aku tidak mengacaukan proyek penawaran. Kedua, aku hanya sekretarismu. Hal-hal yang berkaitan dengan pabrik seharusnya diserahkan ke departemen produksi. Namun, karena manajer Su mengaturnya, maka aku akan pergi. Bukankah ini pabrik perusahaan? Bagaimana bisa begitu kotor? Apa yang kamu lakukan? Tidak bisa menahan diri lagi. Kau benar-benar dikirim ke sini untuk kami para saudara bersenang-senang. Tiniu, Jangan mendekat.
Aku sudah bilang jangan mendekat. Apa kau pikir aku akan takut The padamu? film was Pergi translated tangkap dia. and narrated by M Media. Museum. Suzy. Susi, Jangan mendekat. Aku sudah bilang jangan mendekat. Susi, Kita belum selesai membahas proposal kita. Mau kemana? aku ada urusan mendesak sekarang. Aku akan segera ke sana. Tunggu. Kalau begitu kau harus berpikir baik-baik. Pihak yang ingin bermitra dalam proposal ini, antreannya panjang di belakang mereka. Susi, paling lama setengah jam. Nanti kutemui setelah proposal dibahas. Barusan, pamer pisau dan pistol ini. Cukup meriah. Apa yang kau kasih aku makan? Tentu saja, itu sesuatu yang bagus. Sebentar lagi, kau akan sangat nyaman. Kau memohon kami bertiga membawamu. Lepaskan aku. Lepaskan. Berhenti berjuang. Semakin kau berjuang, semakin kau berteriak, efek obat ini akan semakin kuat. Sebentar lagi, setelah aku selesai, kalian berdua, siapa yang mau duluan? Aku akan naik duluan. Kakak. Apa yang kau lakukan? Berani menyentuh wanita Liboyan. Kau mencari mati. Tuan Mudali, maafkan aku. Aku diperintahkan seseorang. Kami kira dia adalah seorang pelacur. Jadi, Apa yang kau katakan? Siapa yang kau bilang pelacur? maafkan aku. Aku salah bicara. Tuan Mudali, aku buta. Kalian semua keluar. Cepat. Kau baik-baik saja. Pada akhirnya aku tetap tertinggal. Bagaimana? Aku benar-benar tidak menyangka. Suatu hari, aku akan berada di rumah klien, menyelesaikan masalah afrodisiaknya. Serius kau. Di tengah malam. Tidak bisakah kau menanganinya sendiri? Perhatikan caramu bicara padaku. Apel, kau malu? Tidak menyangka. Tuan Mudali kita yang terhormat, tidak terlalu sanggup. Sudah sembuh. Sekarang cepatlah keluar. Baiklah. Aku pergi. Kau sungguh membalik dan ingkar. Benar. Efek obatnya belum hilang. Ingat untuk menanganinya sendiri. Kau. Song King. Tuan muda, Masalah malam ini, selidiki dengan tuntas untukku. Dan ketiga berandal itu. Urus mereka dengan benar untukku. ya. Li Boyan. Kematian Xiao Xiao. Itu semua, karena dia. Bagaimana bisa kau? 20 tahun yang lalu. Kau benar-benar kalah dalam kompetisi piano. Kau benar-benar memalukan bagi keluarga Li kita. Kau tidak perlu menghadiri perjamuan malam ini. Ibu. Berisik sekali. Kamu membangunkan saya. Siapa Anda? Saya sedang bermain petak umpet. Tapi mereka pasti sudah melupakan saya. Apakah kamu takut Buntura? Penakut? Bukan urusanmu. Baiklah, saya akan menyanyikan lagu untukmu. Maka kamu tidak akan takut ketika nenek menyanyikan lagu ini untukku. Saya tidak takut lagi. Bintang kecil berkelip-kelip. Di seluruh langit ada bintang-bintang kecil. Saya harus pergi. Nenek mungkin sedang mencari saya. Saya nyalakan lampu, jadi kamu tak takut. Terima kasih. Benar. Siapa nama Anda? Nama saya Su Xiao Xiao. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Masih memanggil Xiao Xiao dalam mimpinya. Sepertinya kamu benar-benar mencintainya. Pembunuhnya seharusnya bukan kamu.
The film was translated and narrated Mengapa by hatiku M. tiba-tiba Media. merasa tidak nyaman? Apakah itu kau? Apakah itu kau, Xiao Xiao? Aku bukan Su Xiao. Sayangku. Kemana saja kamu? Aku sedang mencarimu sejak tadi. Susi kecil. Tertidur saat main petak umpet. Ingat, anak pelayan tidak boleh datang ke perjamuan. Bagaimana jika ada yang tahu? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Nenek. Kalau ada yang tanya, saya Su Xiao. Lagi pula, kakak Xiao sedang tidak sehat. Dan tidak sering keluar. Tuan muda, insiden pabrik terakhir. Semua bukti menunjuk pada Nona Su. Lily, bagaimana ini bisa terjadi? Lily, seperti kakaknya. Keduanya adalah orang yang sederhana. Apa kau yakin tidak salah menyelidiki? Mungkin tidak. Hasil penyelidikan 3 bulan kami. Berkas penyelidikan 5 tahun lalu ini. Melihat ini, sepertinya, kematian Nona Xiao juga memiliki banyak pertanyaan. Dokter menemukan di tubuh Nona Xiao sejumlah pil tidur. Pada saat yang sama, juga ditemukan di tubuh Nona Suzy. Menurut waktu kematian Nona Xiao. Maksudmu saat Xiao Xiao meninggal, Susi belum sadar. Suzy, mungkinkah aku benar-benar salah paham padamu? Nona Su, pemeriksaan menunjukkan kau sudah hamil 3 bulan. Nenek, kamu bilang, haruskah aku melepaskan balas dendam? Bersamamu, kita akan ke tempat yang jauh. Baiklah, tapi pembunuh sebenarnya kakak Xiao tidak akan pernah ditemukan, karena mereka percaya pembunuhnya adalah aku. Tapi nenek, aku benar-benar sangat lelah. Jangan menangis. Jangan menangis. Tanda tangani saja, mulai hari ini. Tinggalkan Brooklyn. Kakak Boyen, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang salah kulakukan? Su Lily, kau adalah adik Xiao. Jadi aku juga menganggapmu sebagai adik. Tapi apa yang kamu lakukan di pabrik sudah keterlaluan. Kakak Boyen, kau tahu bahwa aku menyukaimu sejak kecil. Aku tak mau jadi kakakmu atau yang lain. Aku ingin menjadi. Cukup. Jika bukan karena kamu adalah adik Xiao. Masalah kamu mempermalukan Nyonya Li, aku tidak akan memperpanjangnya. Tapi jangan menantang batas kesabaranku. Jangan lupa. Siapa bilang hanya ada satu Nyonya Li? Li Boyen, kenapa kau perlakukan kakakku seperti ini? Baiklah, aku akan berkemas dan segera pergi. Kakak ipar. Suzy, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kamu kembali. Apa? Jika kamu tidak merayu pria sehari saja, kamu merasa tidak nyaman, kan? Ada apa denganmu? Lepaskan aku cepat. Lepaskan aku. Berhenti berjuang. Kamu hanyalah wadah untuk jantung Xiao. Hak apa yang kamu miliki untuk melawanku? Apa? Tuan Muda Li, apakah kamu tergoda olehku, wadah ini? Pergi sana. Sayang. Sepertinya ibu tidak bisa tinggal di sini lagi. Bibi, The film si was Jalang Susi itu, translated aku and tidak tahu apa yang dia narrated by bisikan. M. Media. Di telinga kakak Boyan. Kakak Boyan sebenarnya ingin mengusirku dari perusahaan. Lily, kau telah dizalimi. Suzy, sepertinya aku meremehkan wanita itu. Bibi, kau harus membelaku. Jangan khawatir, yang kuakui sebagai menantuku hanyalah kau.
Tidak mungkin bagiku membiarkan pembunuh itu masuk rumah. Buen, permainan anak nakal ini juga harus berakhir. Bagaimana kalau kita mencari nenek gila Suzy? Pukul ular di titik lemahnya. Selama kau memahami kelemahan musuh, kau bisa memberikan pukulan mematikan. Bertemu denganmu saja sulit. Bagaimana kabarmu? Terakhir kali di pabrik. Kau baik-baik saja. Tidak mati. Kekhawatiran tuan mudamu mungkin agak terlambat. Kenapa itu terdengar begitu masam bagiku? Singkat cerita, saya datang hari ini untuk mengakhiri kerja sama kita. Kenapa? Karena tuan mudamu diam-diam bekerja sama dengan orang lain dan hampir membunuh saya. Karena kau sudah tahu. Sebenarnya, aku ingin menyelesaikannya lebih cepat. Cukup. Lagi pula, Li Boyan bukan pembunuhnya. Jika saya terus Tolong, buka pintunya. Li Boyan, angkat teleponnya, cepat angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Benar. Mo Shengyu. Mo Shengyu, cepat selamatkan kami. Xiaozi, nenek tidak bisa bertahan. Nenek, pergi. Pintunya terbuka. Nah, tergila. Aku tidak bisa pergi. Nenek, cepat pergi. 28 tahun yang lalu, karena keinginan egois saya juga menukar Anda. 5 tahun yang lalu saya tahu, Lily membunuh seseorang. Tapi saya berpura-pura gila, dan bodoh demi dia, untuk menyembunyikannya, menyebabkan Anda di penjara selama 5 tahun, dan menderita begitu banyak. Nah, tergila. Nenek, Suzy, Songking, Songking. Tuan muda, Anda sudah bangun. Suzy. Apakah kamu menemukan mereka? Lihat laporan berita ini. 6 kurang 10 menit pagi ini. Kebakaran itu telah menyebabkan 36 kematian. 2 orang luka ringan. Dikirim untuk perawatan medis. Telepon ini sepertinya milik Nyonya Muda. 2 lainnya hilang. Situasi kini dikendalikan oleh pihak keamanan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka sehat-sehat saja barusan. Tidak. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Dokter Gau secara khusus menginstruksikan Anda untuk istirahat di tempat tidur. Anda tidak bisa pergi. Tidak. Aku harus pergi. Mo Shengyu. Suzy, kamu akhirnya bangun. Kamu sudah tidur berhari-hari. Aku kira kamu Terima kasih. mau kemana. Aku sudah mendapatkan visanya. Selama kamu bersedia. Kapanpun, aku bisa ajakmu pulih di luar negeri. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri. Selili membunuh Xiao, nenek, dan anakku. Bagaimana aku bisa patuh pergi ke luar negeri? Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku ingin The Selili film was merasakan translated rasa and sakit kehilangan narrated by segalanya. M Media. Kakak Buen, kamu tidak boleh minum lagi. Terus minum begini, kau bisa tumbang. Di mana Suzy? Apakah dia sudah ditemukan? Sudah 3 bulan. Tidak ada kabar darinya. Suzy. Sebenarnya kamu di mana?
Dia cari kamu seperti orang gila. Dia benar-benar peduli padamu. Aku akan mencarinya. Suzy, jangan berhati lembut. Akhirnya wakil presiden Su sempat menemuiku. Saya sudah merevisi detail kontrak 7 kali. Saya sudah berusaha keras memenuhi permintaan Anda. Kenapa Anda tidak mau menandatangani? Bagaimana jika aku tidak mau menandatangani? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ajukan permintaan. Baiklah, Apa? saya bilang, Anda ajukan permintaan. Apa yang Anda inginkan agar mau menandatangani? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu berjanji padaku. Membatalkan pertunangan dengan Mu Shengyu. Itu syaratku. Kau baik-baik saja. Kamu tidak berpikir. Lukaku belum sembuh setelah 3 bulan, kan? Kau membohongiku. Kamu setuju atau tidak? Karena Tuan Li menginginkannya seperti itu. Pergi bicara dengan tim hukum saya. The film was Selamat tinggal. translated and narrated by M Media. Apakah ini masih untuk membantumu Shengyu? Halo, Kakak Boyen, Bibi Li mengalami kecelakaan. Cepat kemari. apa? Aku akan segera ke sana. Ibu. Ibu. Apa yang terjadi? Kakak Boyen, seseorang baru saja mencoba membunuh Bibi. Syukurlah aku sempat menghentikan mereka. Kalau tidak, Bibi pasti sudah. Bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu Suzy. Dia pasti sudah tahu bahwa Bibi Li sebenarnya tidak terluka. Untuk cegah masalah di masa depan, dia mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Kak Boyen, Suzy bahkan mencoba membunuh adikku untuk mendapatkan jantung yang cocok waktu itu. Sekarang, untuk mengambil alih perusahaan Li, dia ingin membunuh Bibi Li. Untungnya, aku mengetahuinya tepat waktu. Kalau tidak, Bibi pasti sudah. Nona Su sangat lihai mengalihkan kesalahan. Itu benar-benar cerdik. Dasar pembunuh, kau masih berani datang ke sini. Kak Boyen, cepat kurung dia di penjara. Seumur hidup, dia tak boleh keluar lagi. Suzy. Apakah tidak ada yang ingin kamu jelaskan padaku? Jelaskan. Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Ketika aku ingin menjelaskan, kau mengirimku ke penjara selama 5 tahun. Aku ingin menangkap pembunuh asli dan buktikan aku tak bersalah. Akibatnya, anak itu tiada. Nenek juga tiada. Perasaan yang menyayat hati seperti ini, membuktikan diri tidak bersalah, sudah cukup aku lakukan. Hari ini, aku mau cungkil mata penjahat itu dan lihat sendiri. Biarkan dia masuk ke perutku dan melihat sendiri. Suzy, kau gila. Tamparan ini, aku menamparnya untuk Xiao Xiao. Persaudaraan kalian bertahan 20 tahun. Tapi kau membunuhnya demi seorang pria. Tamparan ini, untuk nenek. Dia adalah darah dagingmu, selalu melindungimu. Tapi kau hanya peduli pada rahasiamu sendiri. Tamparan ini, untuk anakku. Dia tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Namun kau meracuninya. Dan tamparan ini, untuk diriku sendiri. Tahun-tahun terakhir ini, karena fitnahmu. Keluargaku hancur dan orang-orang meninggal. Kak Boyen, dia gila. Kak Boyen. Kenapa aku merasa? Apa yang dia katakan itu benar? Kak Boyen, bagaimana bisa kau percaya kata-kata orang gila? Dia bilang aku membunuh banyak orang. Mana buktinya? Mana saksinya? Aku adalah saksinya. Ibu, kamu sudah bangun. Cepat. Cepat bangun. Saat dia di pabrik, mengunci kami. Ingin melepaskan gas beracun untuk membunuh kami. Dia mengakui semua kejahatannya di depan kami. Aku benar-benar menyesal mempercayaimu selama bertahun-tahun. Kak Boyen, kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tidak seperti itu. Keluar, Song King. Bawa dia ke kantor polisi untukku. Kak Boyen, tidak. Kak Boyen. Kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tidak seperti itu. Kak Boyen. Song King, tolong jaga ibuku baik-baik untukku. Baiklah. Suzy. Suzy, tunggu sebentar. Suzy, aku minta maaf. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku minta maaf. Li Boyan, lepaskan aku. Apa kau pikir permintaan maaf sederhana bisa menyelesaikan segalanya?
di antara kita waktu itu. Ya, apa kamu tidak mau perusahaan itu? Baiklah, aku akan memberimu perusahaan itu. Semua saham itu milikmu. Tanda tangan hari ini. Li Boyan, apa kau pikir ini bisa menebus apa yang kau berutang padaku? Selama ini, kau bermimpi. Aku memberitahumu. Aku akan rebut Grup Li dengan caraku. Apa yang kau berutang padaku tidak akan pernah bisa kau bayar kembali. Baiklah, baiklah. Asalkan kamu kembali, kamu bisa menyiksaku sesukamu. Suzy, kamu masih mencintaiku kan? Li Boyan, aku terlalu lelah. Aku tak pernah melihatmu dengan jelas. Kau tidak terduga, berubah-ubah suasana hati. Kau bisa mengirimku ke penjara sebelumnya, dan sekarang kau menyerahkan perusahaan. Aku tidak percaya padamu lagi. Jangan pernah bertemu The lagi. film was translated and narrated Suzy. by M Media. Aku akan membunuhmu. Kamu, bukankah kamu? Bilang aku tak bisa membayar utangku padamu. Kalau begitu sekarang, aku akan memberimu nyawaku. Li Boyan. Cepat panggil dokter, cepat. Li Boyan, bertahanlah. Suzy, aku mohon padamu, tolong biarkan aku keluar. Di sini. Sangat menakutkan di sini. Aku tidak membunuh siapapun, namun kau bisa menjebakku, dan aku menjalani 5 tahun di penjara. Kau adalah pembunuh sejati, yang melukai seseorang. Apa kau pikir kau bisa keluar sini? Tunggu saja membusuk di penjara. Suzy, aku peringatkan kau, biarkan aku keluar. Aku adalah istri ketua Grup Li. Begitukah? Kalau begitu, biar ku beritahu. Li Boyan masih di rumah sakit, karena kau menusuknya. Dia tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyakiti Kak Boyan? Pasti kau. Kau pasti menjebakku. Suzy, tolong. Tolong biarkan aku keluar. Jika kau membiarkanku keluar, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa lagi yang kau miliki? Apakah kau tahu mengapa aku menjebakmu waktu itu? Karena aku menemukan bahwa Li Boyan telah mencintai orang yang salah sejak awal. Apa maksudmu? Orang yang selalu dicintai Li Boyan adalah Su Xiaoxiao yang bernyanyi untuknya saat dia kecil. Su Xiaoxiao belum pernah jumpa dia waktu kecil. Aku tahu saat itu bahwa dia mencintai orang yang salah. Jadi targetku selalu kau. Su Lili, kau akan terkurung di sini selamanya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku adalah istri ketua Grup Li. Nenek. Anak. Kakak Xiaoxiao. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Aku kira kamu benar-benar tidak berperasaan. Dan tidak akan pernah datang. Bagaimana keadaannya? 9 dari 10. Dia tidak akan bangun. Kenapa kau begitu bodoh, Li Boyan? Siapa suruh kau menerima pisau demi aku? Aku belum cukup melihatmu. Bangunlah, aku mohon padamu. Bangunlah, jangan mati. Aku mohon padamu. Bangun. Meskipun bukan untukku. Demi perusahaan Li. Bangunlah, ya. Perusahaan Li tidak boleh jatuh. Benar. Jangan khawatir. Mohon tenang saja. Tuan mudamu.
Aku sungguh sangat berterima kasih padamu, karena bantuanku di saat tersulit. Biar ku tanya. Bisakah kamu benar-benar tidak menikahiku? Kamu sudah jatuh cinta padanya. Aku tidak tahu. Kamu sudah jatuh cinta padanya. Aku masih selangkah terlambat. Tuan mudamu, bisakah aku meminta kembali semua saham perusahaan Li yang kau pegang? Baiklah. Bagaimanapun, kasus perusahaan Li juga sedang ditangani olehmu. Bisakah aku tahu mengapa? Li Baoyan tidak ada di sini sekarang. Aku harus melindungi perusahaan Li untuknya. Aku sudah tahu sejak lama. Terima kasih, Tuan mudamu. The film Tunggu. was translated and narrated by M Media. Aku benar-benar mencintaimu. Sudah tidak penting lagi. Ya, itu tidak penting lagi. Aku mengumumkan, krisis merger perusahaan Li telah berhasil diselesaikan. Kelak, aku takkan ada dalam wujud apapun mencampuri operasi internal perusahaan Li. Baguslah. Li Boyan, aku telah melindungi perusahaan Li untukmu. Kapan kau akan bisa bangun? Nyonya muda. Di mana Li Baoyan? Nyonya muda. Nyonya muda, dengarkan saya. Katakan sesuatu. Nyonya muda, dengarkan saya. Nyonya muda. Di mana dia? Katakan sesuatu. Suzy, Nyonya muda, saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda. Tuan muda langsung mencarimu saat bangun. Anda tak beri saya kesempatan menjelaskan. menikah. Tidak akan menikah. Tidak apa-apa. Kapanpun kamu ingin menikah, kita akan menikah.